Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala asyrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang terhormat CEO PT Absolute Group Bapak Haji Sastro SH, kepada yang terhormat Direktur Absolute Services Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Insinyur Haji Agus Suryarso, kepada yang terhormat jajaran direksi PT Absolute Group, kepada yang terhormat Habib Abdurrahman bin Ahmad Asekaf LCMA, kepada hadirin semuanya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan limpahan rahmat hidayahnya sehingga sore hari ini kita diizinkan berkumpul pada acara pengajian pada sore hari ini. Semoga acara pada sore hari ini dapat bermanfaat dunia dan akhirat. Hadirin yang saya hormati, saya selaku pembawa acara izin membacakan susunan acara sore hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka dengan bacaan Al-Fatihah. Amin. Untuk acara selanjutnya adalah penyampaian acara tausiah pada sore hari ini oleh Habib. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa man wala hamma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, setelah kita mendirikan sholat asar secara berjamaah, semoga apa yang telah kita lakukan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kekurangannya dimaafkan dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tidak terasa hari ini sudah hari yang ke-26 kita berpuasa, dan insyaallah nanti malam yang ke-27. Semoga ibadah yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan ini, baik yang wajib dan sunnah, semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberikan panjang umur, sehat wal afiah, bisa menyelesaikan ibadah yang tersisa di bulan Ramadan ini, dan insyaallah dipertemukan kembali dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan hari ini kita akan sedikit saja membahas tentang sunnah-sunnah Idul Fitri, karena memang 3 atau 4 hari lagi kita sudah memasuki hari Id, dan apa yang disunnahkan yang harus kita perhatikan di saat kita di hari raya Idul Fitri. Tentunya sudah sering kita mendengar sunnah-sunnah saat masuk hari raya Idul Fitri untuk yang kita lakukan. Yang di sore hari ini kita mengulang saja untuk supaya memantapkan apa yang sudah kita ketahui, dan juga mungkin menambah ilmu yang belum kita tahu, dan tentunya dengan harapan nanti beberapa hari ke depan kita bisa mempraktekannya sesuai yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Secara singkat, yang pertama tentunya setelah kita menyempurnakan puasa kita disunahkan bertakbir, seperti dalil surat Al-Baqarah 185, walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kita diperintahkan bertakbir ketika sudah sempurna puasanya. Jadi puasanya sudah sempurna maksudnya yaitu setelah berbuka. Misalkan kalau memang nanti di tanggal 28 atau jatuhnya hari Kamis, di ru'yah, dilihat hilal, oh ternyata terlihat, maka Jumat Lebaran. Kalau memang hari Kamis dilihat ternyata hilal tidak terlihat, berarti Jumat masih puasa, Sabtu baru Lebaran. Atau kalau ditanya maunya Jumat atau Sabtu, maunya Jumat ya, cepetan ya puasanya, selesainya Lebaran ya. Tapi intinya mau Jumat atau Sabtu sesuai dengan ru'yah masing-masing, insya Allah semuanya dibenarkan di dalam Islam. Dan saat kita sudah misalkan Jumat Lebaran, Kamis pas kita berbuka, disitulah kalimat walitukmilul iddah, sempurnakan bilangan.
Dan kalau sudah sempurna, walitukabbirullah, bertakbir. Nah, ini kita disuruh untuk bertakbir dari mulai maghrib sampai mendirikan sholat Idul Fitri. Setelah sholat selesai, tidak ada takbir lagi. Ini adalah sunnah yang disunahkan Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua tentunya kita diingatkan untuk tidak melupakan untuk bayar zakat fitri atau zakat fitrah. Ini tentunya merupakan satu kewajiban untuk melaksanakan zakat fitri seperti yang dikatakan oleh Anas bin Malik, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitri, yaitu sa'an min tamrin wa sa'an min syair ala kulli abdin wa hurrin wa dzakarin wa untha, dan seterusnya. Artinya sungguh Rasulullah SAW telah memfardukan kita untuk melaksanakan menunaikan zakat fitri, yaitu di satu sok dalam satu gandum atau satu gandum sok, satu gandum tamar. Artinya satu sok makanan pokok. Jadi kita diperintahkan untuk bayar zakat fitrah. Dan apa itu zakat fitrah? Mengeluarkan satu sok atau 4 mud, yaitu 4 genggaman, yang saat ini sudah diliterkan sekitar 3,5 liter dari makanan pokok kita. Dan jumhur ulama menganjurkan kita mengeluarkan itu dengan beras, bukan dengan uang. Nah, ini tentunya merupakan hal yang diingatkan, jangan sampai kita terlupa zakat fitri. Zakat fitri boleh dikeluarkan di malam takbir, boleh 1 atau 2 hari sebelumnya. Supaya kita tidak terlupa, maka dipersiapkan. Karena zakat fitri ini hikmahnya adalah untuk menutupi kekurangan ibadah Ramadan kita, dan juga untuk membantu jangan sampai ada orang Islam di hari Id dia tidak punya makanan. Maka saat itu kita disuruh untuk mengeluarkan zakat supaya menutupi mereka, supaya mereka semuanya tentunya tidak mengalami kesedihan di hari kebahagiaan, yaitu dengan menyiapkan 3,5 liter beras untuk mereka. Nah, ini tentunya merupakan amalan yang kedua, jangan lupa zakat fitri. Dan yang ketiga tentunya yaitu jangan lupa kita mendirikan sholat Idul Fitri. Jadi takbir, zakat, kemudian mendirikan sholat Idul Fitri. Dan di dalam mendirikan sholat Idul Fitri disunahkan tentunya berbersih diri sebelum berangkat, disunahkan mandi. Kemudian disunahkan juga memakai baju yang terbaik. Bahkan sebagian sahabat mengatakan Rasulullah itu punya baju khusus untuk sholat Id. Artinya dia memiliki baju yang spesial, baju yang bagus digunakan untuk sholat Id. Tidak harus baru. Ini tentunya tidak harus baru. Tapi gunakanlah baju yang terbaik yang kita miliki saat kita mendirikan sholat Idul Fitri. Dan kemudian sebelum sholat disunahkan juga kita yaitu membatalkan kita, artinya makan 1 butir korma, 3 butir korma atau minum. Intinya jangan keluar untuk sholat Id sementara kita masih belum makan. Jadi disunahkan makan apapun yang bisa kita makan yang halal. Bahkan kalau nggak bisa makan pagi sama sekali, minum air putih. Intinya jangan pergi ke masjid dalam keadaan sebelum makan apapun. Jadi disunahkan untuk membatalkan, karena memang ini adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tentunya kita mendirikan sholat Id, dan disunahkan juga selain sholat mendengarkan khutbah. Walaupun tidak apa-apa pulang tanpa mendengarkan khutbah, tapi sunnahnya setelah kita mendirikan sholat Idul Fitri langsung lanjutkan dengan mendengarkan khutbah. Karena khutbah itu adalah bagian sunnah daripada bagian dari rangkaian sholat Id. Nah, tentunya kita mengikuti sampai imam selesai, dan setelah itu sunnah selanjutnya jangan lupa yaitu mengucapkan tahniah bila ketemu satu dengan lainnya. Apa itu tahniah? Ucapan selamat. Kalau bahasa kita ucapan yang disunnahkan atau dicontohkan para sahabat, taqabbalallahu minna wa minkum. Ini kalimat yang disunahkan, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima apa yang telah kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita lakukan, dan apa yang kalian lakukan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ini merupakan ucapan tahniah, ucapan selamat saat kita bertemu di hari raya Idul Fitri. Dan tentunya yang selanjutnya menampakkan kegembiraan, menampakkan kebahagiaan di hari Id sunnah. Jadi di hari Id itu tampakkan kita gembira, menunjukkan kegembiraan, kebahagiaan kita kepada saudara kita. Ini juga termasuk merupakan sunnah Idul Fitri. Dan yang terakhir
yaitu setelah Id selesai kita juga disunnahkan untuk puasa lagi 6 hari di bulan Syawal. Ini tentunya rangkaian Idul Fitri dan 6 hari di bulan Syawal itu adalah rangkaian. Dikatakan di dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari dalam Sahih Muslim, Rasulullah pernah bersabda, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr." Siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, karena kasiyamid dahr, maka dia seperti berpuasa dalam waktu 1 tahun. Jadi nggak mesti hari kedua. Mungkin kalau kita di daerah itu banyak yang habis puasa hari ini, besok Lebaran hari ini, besok langsung puasa mereka sampai 6 hari. Setelah 6 hari mereka baru ngeluarin ketupat. Makanya suka disebut apa? Lebaran tupat. Karena lebarannya itu ketupat itu keluarnya setelah hari ke-7. Kenapa? Karena mereka puasa 6 hari di bulan Syawal. Dan itu bagus sekali, yaitu kebiasaan, tradisi yang hari kedua puasa Syawal sampai 6 hari ke depan. Dan itu memang sunnah yang sangat ditekankan. Kalau kita melakukan puasa Syawal itu, kata Rasulullah, karena kasiyamid dahr, sungguh dia seperti berpuasa dalam 1 tahun penuh. Nah, ini tentunya merupakan amalan-amalan yang bisa kita sampaikan. Kenapa saya singgung puasa 6 hari di bulan Syawal? Karena setelah ini saya sendiri belum sempat nanti ketemu, kecuali nanti Syawal akhir atau Syawal pertengahan. Nah, kita jadi saat ini mengingatkan untuk puasa 6 hari di bulan Syawal. Gak mesti hari kedua, ketiga, sesempatnya. Yang penting selama bulan Syawal. Bulan Syawal itu kan waktunya hampir 29 hari, panjang. Kita pilih 6 hari, kapan bisanya, usahakan jangan tidak puasa 6 hari di bulan Syawal, karena itu amalan yang kata Nabi kalau dilakukan seperti puasa 1 tahun penuh. Nah, oleh karena itu insya Allah kita semuanya bisa mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, baik di hari Id dari zakatnya sampai sholatnya, dan yang terakhir insya Allah setelah selesai sholat Id, hari kedua atau hari selanjutnya di bulan Syawal kita bisa juga berpuasa selama bulan Syawal, karena pahalanya sangat-sangat besar. Insya Allah itu merupakan hal yang bisa kita sampaikan di pertemuan ini, karena pertemuan terakhir sebelum kita masuk Idul Fitri. Mungkin kita lebih banyak memberikan kesempatan untuk pertanyaan, baik pertanyaan-pertanyaan pelajaran sebelumnya selama bulan Ramadan, atau mungkin hal-hal yang akan kita lakukan setelah bulan Ramadan ini. Mungkin itu sesi pertama untuk bisa saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih Habib atas penyampaian materinya. Sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Mungkin dari offline ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi mau nanya, Bib. Jadi tentang zakat mal, Bib. Pertama, apakah zakat mal itu harus dikeluarkan bersamaan atau berbarengan dengan zakat fitrah? Yang kedua, bagaimana cara nasabnya gitu ya, atau nisabnya, Habib, mau diperjelas? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang di dalam Islam zakat itu banyak. Ada namanya zakat fitri atau zakat fitrah yang nanti dikeluarkan setelah Ramadan. Itu zakat fitri. Ada zakat mal. Zakat mal itu artinya zakat harta yang disimpan. Zakat mal. Nanti ada zakat tijarah, zakat perdagangan, uang yang kita putar untuk dagang atau untuk usaha, itu juga ada zakatnya. Kemudian nanti ada zakat ziraah, pertanian. Nah, jadi kalau kita pertanian itu ada zakatnya, atau kita mungkin ikan ditambak dan seterusnya, itu juga ada zakatnya. Nah, yang ditanyakan adalah zakat mal. Kalau zakat fitrah tentunya harus sekali lagi dikeluarkan, hanya batasnya 3,5 liter per orang, tanpa dilihat laki dan perempuan. Setiap anggota keluarga harus dikeluarkan. Kalau di sini ada suami istri, anaknya 3 berarti 5. Walaupun anak yang 1 kecil sekali, bahkan malam takbiran dia lahir tetap kena zakat. Jadi di saat hari Id dia ada, maka kena zakat. Kecuali lahirnya setelah sholat Id, maka kena zakat. Jadi itu zakat fitri. Dan
pengeluarannya atau dikeluarkannya sebelum selesai sholat id. Kalau setelah selesai sholat id baru keluar zakat fitrah, jatuhnya sedekah dan batal, tidak jatuh zakat. Berbeda dengan zakat mal. Zakat mal ini tidak ditentukan hari id, tetapi ditentukan sejak kapan dia punya. Zakat mal zakat simpanan. Misalkan saya punya uang 100 juta. Hari ini saya simpan, saya dapat 100 juta. Maka kena zakat dengan dua syarat. Syarat yang pertama yaitu haul. Haul itu artinya disimpan 1 tahun. Jadi udah kesimpan sampai tahun 2024 Ramadan jam segini atau di waktu yang tanggal sama, maka wajib keluar. Itu kena 1 haul namanya. Jadi kalau saya baru dapat 100 juta, nggak langsung saya zakatin, karena baru dapat, nunggu sampai 1 tahun. Itu namanya disimpan selama 1 tahun. Yang kedua, syaratnya sudah kena nisab. Nisabnya berapa? 85 gram emas. Jadi kalau kita punya uang simpanan senilai 85 gram emas, misalkan 1 gramnya taruhlah sejuta misalkan, berarti di atas atau sekitar 85 juta disimpan setahun, maka kena 2,5%. Harus dikeluarkan 2,5% simpanan. Tapi kalau harta yang dipakai, yang digunakan, tidak kena. Misalkan saya punya rumah, rumah itu kan dipakai, digunakan, maka tidak kena zakat karena digunakan. Saya punya mobil, walaupun harganya lebih dari 100 juta, tapi nggak kena zakat karena saya gunakan. Tapi kalau kita punya rumah satu nggak dipakai, hanya saya beli, cuma invest saja. Nanti kalau perlu saya jual, saya simpan, maka kena zakat tuh. Rumah disimpan harga berapa? Lebih pasti dari 85 gram emas, harga 200 juta. Maka setiap tahun kena zakat 2,5%. Tapi kalau rumah kita itu yang lebih, kita punya ponakan atau punya saudara, udah pakai dulu dah, kamu gunakan dulu, nggak kena zakat karena digunakan. Atau kalau kita kontrakan, tanah rumah saya kontrakan, harganya setahun misalkan 20 juta, maka zakatnya 2,5% dari 20 juta. Harga tanah, harga rumah yang 2 miliar nggak kena. Tapi kalau kosong dibiarkan, 2,5% dari 2 miliar, maka tanah, rumah, simpanan yang tidak bergerak, barang atau benda yang tidak bergerak, itu kena zakatnya besar. Makanya para ulama menganjurkan jangan suka punya sesuatu yang tidak bergerak. Misalkan dalam saya punya rumah, simpan invest saja, itu kena. Kecuali gerakan, dalam artian disewakan, dikontrakan, atau saya punya villa, villanya nggak dikontrakan, nggak disewakan, kena zakat itu. Tapi kalau saya kontrakan, saya sewakan, maka jadi ringan, karena Allah tidak suka kita punya harta itu tidak bergerak, diam. Dalam artian tidak berfungsi, tidak menimbulkan manfaat, didiamkan, itu akan kenanya besar. Misalkan tadi rumah tadi, itu bisa kena zakat 2,5% dari harga tanah, dari harga rumah. Kalau memang rumahnya hanya diam begitu aja. Tapi kalau dikontrakan malah kecil, 2,5% dari harga kontrakan. Intinya kalau kita punya harta, dianjurkan bergerak itu harta. Kita punya uang 1 miliar disimpan terus 2,5% dari 1 miliar. Tapi kalau kita putar, maka berapa untuk dagang? Maka nanti adalah keuntungan laba yang kena. Jadi modalnya tidak dihitung. 1 miliar misalkan saya belikan mobil sewaan, jadi 3 mobil misalkan. Maka hasil dari sewaan 3 mobil itu baru dikeluarkan zakatnya. Tapi harga mobil tidak kena zakat. Ini adalah menunjukkan bahwa kita itu dianjurkan untuk tidak memiliki harta yang mati, tapi berfungsi, bermanfaat untuk orang lain. Nah, sementara pengeluaran zakatnya itu pas, boleh atau belum waktunya boleh. Saya sebenarnya itu punya tadi dia uang 100 juta misalkan, dapatnya itu bulan Syawal, tapi Ramadan saya keluar, ini kan bulan baik, saya keluar zakat sekarang, boleh. Zakat itu boleh dikeluarkan sebelum waktunya, tetapi tidak boleh setelah waktunya. Mestinya hari ini bulan Ramadan, tapi saya tunda antara jeda habis Syawal, nggak boleh itu mengeluarkannya sudah lewat batasnya. Dan untuk penyalurannya itu lebih bebas. Kalau zakat fitrah penyalurannya harus sebelum sholat id. Tapi kalau zakat fitrah, zakat mal, saya sudah keluar ini zakat mal saya 10 juta misalnya, saya baginya nggak sekarang, tapi baginya nanti, boleh sebulan 2 bulan lagi. Tapi sudah ada, sudah alokasikan, sudah lengkap, sudah siap.
hanya pemberiannya belum, itu boleh ditunda. Yang penting pengeluarannya harus sebelum atau saat waktunya zakat. Jadi itu. Dan zakat fitrah harus beras. Dianjurkan para ulama 3 madzhab harus beras, nggak boleh uang, nggak boleh lain, harus makanan pokok. Sementara zakat mal boleh uang, atau kita belikan sembako bagi, boleh. Nah itu zakat mal itu bahkan boleh juga dikasih orang untuk usaha. Misalkan uang ini zakatnya besar, saya kasih kepada orang ini, saya kasih di bawah 5 juta untuk usaha, dari zakat boleh. Jadi zakat mal itu pembagiannya, distribusinya lebih mudah, lebih luas, lebih fleksibel dibanding zakat fitrah. Kalau zakat fitrah ini saklek dan waktunya sangat terbatas. Ini pembagiannya pun agak sempit. Tapi kalau zakat fitrah, zakat mal itu agak luas. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik. Terima kasih Habib atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Habib izin bertanya terkait tadi zakat fitrah harus pakai beras. Kalau melihat kebutuhan sekarang gitu Habib, kan mungkin kalau misalkan semua beras, nah sedangkan si yang berhak menerima zakat ini kan mungkin membutuhkan uang juga, mungkin kan nanti untuk beli lauknya atau dia mau beli apa gitu Habib. Apakah bisa gitu Habib pakai uang? Karena kalau tidak salah Imam Hanafi membolehkan gitu Habib. Nah, mohon penjelasannya. Yang kedua terkait sholat Idul Fitri. Di rakaat pertama itu 7 takbir itu apakah plus takbirul ihram atau tidak Habib? Itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hanya madhab Hanafiyah yang membolehkan untuk berzakat dengan uang. Sementara madhab Maliki, Hambali, Hambali, Syafi'i, yaitu Maliki, Syafi'i dan Hambali batal. Kalau orang mengeluarkan zakat fitri dengan uang, batal. Maka di sini jumhur mengatakan berarti harus zakat fitrah walaupun ada madhab Hanafi. Jadi pembolehan madhab di sini yang pertama digunakan hanya untuk darurat. Jadi kalau kita memang tidak bisa karena sudah terlalu mepet, saya lupa, kebetulan harus bayar zakat sementara beras nggak ada di rumah. Ingatnya sudah jam 12 malam, cari toko nggak ada yang buka. Nah ini berat nih. Maka di saat itu boleh jadi kita menggunakan madhab Hanafi, uang. Kenapa? Karena sudah tidak memungkinkan untuk dapat beras. Tapi kalau masih memungkinkan, usahakan dengan beras. Kemudian tapi dengan alasan bahwa saat ini kalau beras semuanya nanti makannya masa nasi doang, nggak ada temannya. Nah tentunya kata para ulama itu kita serahkan tetap beras. Ketika kita serahkan beras ke orang tadi, orang fakir itu butuh duit, beras itu bisa dijual. Jadi beras dari zakat fitrah itu nggak mesti dimakan semua. Dia dapatnya banyak nih, dari sini dapat, di sini dapat sekarung, 2 karung. Nah, sekarung saya jual, boleh. Yang jual tapi punyanya dia sudah menjadi jadi hak milik si fakir. Jadi fakir itu boleh jual, untuk dia beli lauknya dijual sebagian basit. Tapi yang ngasih tetap dianjurkan beras. Terus kalau dia si fakir nggak bisa menjual misalkan, jadi beras semuanya, dia nggak mau jual, sayang misalkan, maka bagaimana lauknya? Nah di sini nanti ada zakat mal. Makanya nanti ada zakat, ada sedekah. Makanya kalau di dalam mesin-mesin itu juga ada menerima dan menyalurkan zakat mal, fitrah dan seterusnya. Nah dari zakat malnya itulah baru kita bagi. Ini zakat fitrahnya beras, ini malnya dikasih 100-200 ribu itu untuk malnya. Jadi tetap uangnya itu bisa diberi dari zakat malnya. Karena saya lihat di KM itu malah banyak zakat mal itu duitnya lebih banyak dikasih di bulan Ramadan. Maka boleh itu zakat malnya berbentuk uang, tapi fitrahnya dikasih. Kenapa sih? Ya karena dari segi arti dan makna juga zakat fitri, zakat makanan. Iftar itu al-fitr, itu al-iftar, makanan. Jadi zakat fitri berarti bentuknya makanan. Apalagi sekarang nih kalau kita kasih uang zakat fitrah, kalau uang itu berapa sih duitnya? 70? Hah? 35 ribu, 35 ribu kita kasih sama bapak, biasanya nggak dibeli beras sama dia. 35 ribu dia bikin apa?
beli kuota untuk internet, beli rokok, akhirnya nggak dapat tujuannya. Jadi tujuan utamanya itu, tujuan zakat fitrah ada dua tujuan. Zakat fitrah ada dua tujuan. Yang pertama, menutupi kekurangan saat kita berpuasa. Saat kita berpuasa nih, maaf, mungkin ngomong kotor, mungkin ngomongin orang, ini kan dosa, mengurangi pahala. Ditutup dengan zakat fitrah kita. Jadi zakat fitrah itu fungsinya menutupi kekurangan di dalam Ramadan. Yang kedua, tujuannya supaya hari Id tidak ada orang Islam yang tidak masak karena miskin, karena tidak punya makanan. Itulah tujuan utamanya. Jadi supaya tidak ada satu keluarga atau satu orang yang tidak masak karena tidak ada makanan. Makanya di zakat fokus ke fitrah atau ke makanan. Sementara kalau zakat mal dan zakat profesi dan sebagainya, silakan duit. Tapi kalau yang itu lebih afdal, tentunya lebih utama, lebih selamat, zakat berbentuk makanan. Wallahu a'lam bishawab. Dan kadang-kadang satu orang itu, orang miskin bisa sampai sekarung dapatnya itu. Kalau terutama misalkan di lingkungan itu nggak ada orang miskin, jarang. Nah itu bisa dapat banyak. Nah itu bisa dia bagi. Jangan dimasak semua, dia bisa dibagi untuk dijualnya tukang beras. Boleh nggak jual zakat uang beras zakat? Boleh. Yang nggak boleh DKM jual zakat fitrah nggak boleh. Tapi kalau sudah menjadi milik boleh. Sama dengan kita dengar daging korban tidak boleh dijual. Dia nggak boleh dijual bagi yang berkorban. Tapi kalau saya dikasih daging korban terus saya jual, boleh. Orang itu punya saya, udah jadi jadi itu punya hak dia sendiri. Boleh dimakan semua, boleh dia jual. Jadi nanti untuk dapat uangnya bisa menjual sebagian daripada zakat fitrah. Wallahu a'lam bishawab. Oh ya, takbir 7 takbir itu kebanyakan belum termasuk bagian dari takbiratul ihram. Jadi Allahu Akbar pertama langsung Allahu Akbar sampai 7. Takbir kedua 5 plus kalian bangun. Allahu Akbar itu 1. Kalau yang takbir kedua kan 5 itu kan. Allahu Akbar pertama itu pas berdiri kan dari sujud, Allahu Akbar nggak dihitung kan. Langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 5. Kalau yang pertama takbir ihram termasuk, jadi 7 termasuk bagian daripada. Tapi ada yang mengatakan 7 itu nggak termasuk takbiratul ihram, berarti 8. Tapi kebanyakan 7 plus takbiratul ihramnya dia. Jadi yang mau 7 boleh, yang di luar bahkan kelupaan misalkan. Suka ada tuh imam yang lupa, namanya sholat setahun 2 kali, kadang-kadang lupa. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Apakah perlu diulang? Nggak perlu diulang, terusin aja. Waladhdallin amin, terusin baca Fatihah. Nggak usah pakai takbir, biasa seperti sholat biasa. Di bangun kedua baru 5 kali takbir. Tapi kalau kelupaan juga lolos juga, nggak apa-apa. Lolos semua namanya. Kadang suka ada itu imam, justru malah batal kata sebagian ulama kalau dia lupa Allahu Akbar baca Fatihah. Waladhdallin amin terus diingat Allahu Akbar, Allah 7 kali batal. Karena dia mengulangi Fatihahnya setelah sholat Fatihah batal. Jadi kalau lupa ya udah tinggalin aja, nggak usah pakai takbiratul ihram, nggak usah pakai takbir 7, cukup selesai. Nah itu adalah jadi mengatakan 7 di dalam takbiratul ihram, 5 rakaat kedua. Ada yang mengatakan 7 di luar takbiratul ihram. Alhamdulillah khilaf bab ini tidak ada masalah. Kita ikutin saja imam yang 7 plus takbiratul ihram atau 7 di luar takbiratul ihram. Baik, terima kasih Habib. Untuk offline mungkin ada satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, ini sebenarnya pertanyaannya Mbak Dian. Jadi Mbak Dian mau nanya, kalau misalkan kita punya utang puasa nih, Bib, lalu setelah Lebaran, apakah kita diwajibkan untuk membayar puasa dulu atau kita puasa Syawal dulu gitu, Bib? Oke, terima kasih. Ya, memang di dalam hadis itu kan begitu, bahwa kita seperti yang dibacakan dalam Sahih Muslim, Abu Ayyub Al-Ansari Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr."
Man shoma ramadhana, siapa yang berpuasa bulan Ramadan, tsumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian mengikutinya 6 hari di bulan Syawal, maka seperti berpuasa 1 tahun. Nah, kata-kata mengikuti di sini, pendapat pertama ada yang mengatakan harus qadha dulu. Karena kata-kata begitu, siapa yang puasa Ramadan kemudian mengikuti, berarti Ramadan dulu baru Syawal sempurna. Berarti kalau Ramadannya ada yang utang, mau di Syawal berarti belum sempurna, maka sempurnakan puasa Ramadan dulu. Dari sini pendapat mengatakan pertama bahwa orang yang mau puasa Syawal harus mengqadha dulu bulan Ramadan. Itu pendapat yang pertama. Dari mana dalilnya? Tadi dalilnya, siapa yang puasa Ramadan kemudian mengikuti 6 hari di bulan Syawal, berarti Ramadan harus apa? Sempurna. Karena kata-kata siapa yang puasa Ramadan lalu mengikutinya 6 hari bulan Syawal. Tapi pendapat yang kedua, dan ini saya lebih cenderung pendapat yang kedua, bahwa tidak harus, tapi afdolnya dia apa? Sempurnakan dulu. Jadi kalau mau didetailkan pendapat yang kedua ini lebih cenderung yang ini ya, saya pendapat ini. Yang pertama, kalau ada orang yang batal Ramadannya kemarin, batalnya itu tanpa udzur syar'i, artinya nggak sesuai dengan syariat. Misalkan jam segini aus banget, saya batalin aja. Jadi batalnya itu nggak batal syar'i, maka harus qadha dulu. Harus qadha dulu baru 6 hari bulan Syawal. Jadi siapa yang hutangnya tidak sesuai dengan syariat, maka harus diqadha dulu baru 6 hari di bulan Syawal. Tapi kalau hutangnya atau batalnya itu memang syariat, seperti haid, itu kan udah syariat. Nifas itu namanya syariat. Atau musafir, kita ini lagi-lagi pergi jauh, lalu kita batalkan, itu termasuk sesuai dengan syariat. Kalau yang batalnya sesuai dengan syariat, lebih afdol qadha dulu baru 6 hari bulan Syawal, lebih afdol. Tapi kalau seandainya qadha dulu baru Syawal, boleh. Jadi lebih afdolnya qadha dulu, tapi kalau Syawal dulu baru qadha boleh. Dalil dari mana? Dari hadis Aisyah dalam Sahih Bukhari Muslim. Dikatakan oleh Aisyah, dikatakan apa? Inna li aliyya qadha, inna aliyya shaum Ramadan, fala astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban asyghul bi Rasulillah. Ini hadis Bukhari Muslim, kata Aisyah, sungguh saya itu punya utang Ramadan. Jadi dia punya utang Ramadan sebagai wanita yang dia belum masih muda, dia punya utang. Kata Aisyah, saya punya utang Ramadan. Fala astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Saya tidak bisa membayar utang saya kecuali di bulan Sya'ban. Kenapa? Asyghul bi Rasulillah, karena sibuk ngurusin Nabi. Intinya Aisyah itu kalau qadha Ramadannya di bulan Sya'ban. Berarti kan dari bulan Syawal kan jauh banget. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, terus Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban. Berarti kan 11 bulan atau 10 bulan setelahnya. Nggak langsung. Apakah Aisyah tidak puasa Syawal? Puasa. Aisyah tidak pernah meninggalkan puasa Syawal. Tapi qadha Ramadannya di bulan Sya'ban. Nah, ini menunjukkan berarti qadha itu tidak harus qadha dulu baru puasa Syawal, tapi boleh Syawal dulu baru qadha. Walaupun yang afdol itu qadha dulu baru 6 hari bulan Syawal. Tapi kalau memang Syawal dulu baru qadha, tidak apa-apa. Dalil yang pertama itu. Yang kedua, dalilnya Syawal itu waktunya terbatas, hanya di bulan Syawal. Tapi qadha itu waktunya luas. Bisa di bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah. Karena di luas waktunya, maka diperbolehkan untuk mengqadha di waktu yang lain. Nah, inilah yang penting kalau seandainya kita meninggal belum qadha, sudah keluarga sudah tahu kalau kita punya utang, sehingga nanti anak kita, saudara kita mengqadha puasa kita yang belum dibayar. Seperti utang kita sama manusia harus dicatat. Utang sama Allah juga harus dicatat. Saya utang Ramadan 10 hari, saya utang Ramadan seminggu. Nanti kalau meninggal, maka seminggu diketahui nih sama keluarganya, maka diqadha, dibantu oleh keluarga. Nah, ini tentunya yang diingatkan oleh para ulama. Alhamdulillah. Jadi jawaban singkatnya, afdolnya puasa qadha dulu baru Syawal, tapi tidak mengapa Syawal dulu baru qadha. Kalau batalnya batal syar'i, batal syariatnya haid, nifas, sakit, pergi jauh, itu namanya adu udur yang diperbolehkan di dalam Islam.
Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik, terima kasih Habib atas jawabannya. Untuk pertanyaan mungkin cukup sekian. Untuk sesi selanjutnya adalah doa. Untuk sebelum doa, saya selaku pembicara mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan yang kurang mengenakan. Untuk waktu selanjutnya doa, silahkan Habib. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita bahas dalam kesempatan sore hari ini. Semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah menjadi sebab dikabulkan semua hajat kita, dimudahkan segala urusan kita, diangkat segala kesulitan kita, dan diampuni segala dosa dan kekurangan kita. Dan semoga Allah pertemukan kita dengan hari raya Idul Fitri di tahun ini dan di tahun-tahun berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan shalihan. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa qira'atana wa jami' ibadatina wa tammim taqsirana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih Habib atas doanya. Untuk selanjutnya adalah penutup acara sore hari ini. Kita mari membaca doa kafaratul majelis. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.